Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, Kita lanjut bahas chapter 22. Gak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kini terlihatlah sepasang mata yang menyeramkan dengan warna yang merah dan tatapan yang sangat tajam. Ternyata mata itu adalah mata Bailang yang sedang berada dalam wujud serigalanya. Bailang yang sedang dalam wujud serigala, dia akan menerkam sesuatu karena dia terpengaruh oleh sesuatu hal yang mengatakan, "Bailang, kamu adalah serigala yang haus darah. Kamu sudah memakan harimau dan kamu juga sudah memakan siluman mimpi." Akibat kata-kata itu, Bailang kini menjadi terpengaruh dan akan memakan sesuatu. Bailang yang siap menerkam sesuatu itu karena dia ternyata melihat monster di depannya. Suara aneh yang terus membujuk Bailang itu, dia pun lanjut mengatakan, "Makan adalah nalurimu dan tak ada artinya kau berkultivasi sebagai orang dewasa. Bailang, kembalilah kau pada sifat aslimu dan mulailah berburu," kata suara aneh itu. Dan kini Bailang pun melompat, dirinya akan menerkam monster yang dia lihat. Sambil melompat dan menerkam monster itu, Bailang pun berkata, "Guru sudah mengatakan padaku agar tak ada lagi kanibalisme. Tidak, aku tak bisa. Jangan paksa aku melakukan ini." Dan tiba-tiba saja, serat, monster itu sudah diterkam oleh Bailang. Di depan monster yang sudah mati akibat terkaman Bailang, kini Bailang berkata, "Siapa kamu?" Lalu suara aneh itu mengatakan pada Bailang, "Siapa aku? Aku adalah kamu." Bailang, akibat kata-kata dari suara aneh itu, Bailang kini menjadi bingung. Dan kemudian muncullah Biksu Tong dan juga Yutao di depan Bailang yang sedang memakan daging monster. Biksu yang terkejut kini langsung berkata, "Bailang, jangan bergerak, guru akan membantumu." Kemudian Biksu Tong pun akan mengeluarkan mantra penetral jiwa gelap. Di depan gurunya sambil memakan daging monster, Bailang menangis dan dia meminta maaf karena tidak patuh dengan kata-kata gurunya. Bailang pun mengatakan, "Aku selalu mengingat ajaranmu, guru." Lalu Bailang membuang daging monster itu dan dia langsung berlari menjauh dari Biksu Tong dan juga Yutao. Melihat Bailang yang berlari, kini Biksu Tong berteriak, "Bailang, aku masih bisa menyembuhkanmu. Jangan lari, Bailang." Tapi kini Bailang sudah berlari dengan sangat cepat sekali. Yutao yang bingung dengan keadaan Bailang, dia pun lalu bertanya pada Biksu Tong, "Biksu, kenapa Bailang berubah menjadi kejam seperti itu?" Dan Biksu Tong pun menjawab, "Aku tidak tahu, tunggu di sini dulu, aku akan menyembuhkannya," kata Biksu sambil mengejar Bailang. Biksu yang melakukan pengejaran pada Bailang, dia kemudian menganalisa, kenapa Bailang tiba-tiba saja berubah menjadi seperti ini dan dia kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Apakah ini ada hubungannya dengan wabah yang terjadi saat ini? Biksu yang tidak ingin Bailang lepas kendali, dirinya lalu berlari secepat mungkin untuk segera menyembuhkan Bailang. Kita berpindah ke tempat peperangan di Kampung Naga. Kini terlihatlah seseorang sedang memukulkan tongkatnya ke tanah. Lalu orang itu berkata, "Kalian menyegel mode perubahanku. Apa kalian pikir kalian ini sudah menang? Kalian ini terlalu lemah." Dan ternyata yang berkata seperti itu adalah Subaji. Subaji kini melompat dan siap akan menyerang dua jinggang yang telah membuatnya terlempar. Sambil menyerang, Baji pun berkata, "Bahkan jika babi tua ini tidak marah, aku masih bisa membereskan kalian berdua," kata Subaji. Melihat Subaji yang masih bisa bangkit dan akan menyerang mereka, membuat dua jinggang ini terkejut karena ternyata Subaji ini memiliki semangat juang yang sangat besar. Jinggang itu pun kini terlihat sudah melompat dan akan menyerang Subaji juga. Lalu Subaji sambil melompat dia pun berkata, "Lihat saja,
kemampuan babi ini, rasakan. Dan kini terlihatlah Dewa Erlang dan dua jinggang lainnya masih berdiri di jalan emas dan mereka masih belum turun tangan untuk ikut dalam peperangan ini. Dewa Erlang yang melihat peperangan ini dirinya pun langsung berkata, naga yang melawan ya, benar-benar membuang waktu. Lalu jinggang wanita pun menjawab kata-kata dari Dewa Erlang, Jenderal Mata Tiga, izinkan kami bergabung di medan perang dan mengakhiri pertempuran ini sesegera mungkin. Lalu Dewa Erlang mengizinkan mereka berdua untuk bergabung dalam peperangan ini. Lalu kini terlihatlah dua jinggang itu berlari dan turun dari jalan emas. Tapi Dewa Mata Tiga masih belum ingin turun dalam peperangan ini dan dia berkata, mengapa aku hanya melihat Subaji, tapi aku tidak menemukan Aoswe? Subaji yang masih bertarung dengan sangat sengit melawan dua jinggang, dirinya pun kini mengamuk dengan menggunakan senjata garpunya dan menyerang si jinggang gendut. Tapi jinggang gendut pun masih menahan serangan Subaji dengan kekuatan segel lingkaran miliknya. Si gendut pun kini mengangkat kedua tangannya dan Subaji yang tadi menyerang si gendut ini kini menghindar karena dirinya juga akan diserang oleh jinggang botak. Jinggang botak yang melihat Subaji menghindar, dia pun mengejarnya dan kini mengeluarkan serangan yang dinamakan pukulan pisau. Tak hanya si jinggang botak, kini si jinggang gendut pun juga mengejar dan menyerang pada Subaji. Lalu si jinggang gendut ini berkata, ada apa dengan babi ini? Babi, kenapa kau membela naga mati-matian? Serangan kombinasi dari si gendut dan si botak kini membuat Baji kembali terlempar. Dan Baji yang terlempar kini mengeluarkan darah yang cukup banyak dan dia terlihat sangat kesakitan. Tapi Baji tidak ingin kalah dari dua jinggang ini. Dia kemudian memutarkan badannya dan akan melakukan serangan balik. Baji yang sudah terlihat terluka, dirinya kini langsung berkata, berhenti bicara tentang omong kosong. Apa yang dijanjikan babi tua pasti akan dilakukan. Karena saat ini Subaji berjanji pada Aoswe bahwa dirinya akan melindungi rakyat naga. Baji yang tidak ingin ingkar janji, dirinya mati-matian membela rakyat naga. Dan kini terlihatlah si jinggang gendut dan juga si jinggang botak kembali melakukan serangan pada Subaji dan akan mengalahkan Subaji dengan cepat. Subaji yang sudah terlihat pasrah dan tidak segera bangkit, tiba-tiba saja ada sesuatu yang datang padanya. Dan ternyata sesuatu itu adalah serangan pedang dari Aoling. Aoling yang datang kini membantu Subaji dan Aoling pun menyerang jinggang gendut dan juga jinggang botak yang membuatnya mundur. Sambil menyerang Aoling pun berteriak, kalian dua orang lawan satu orang, apa kalian tidak malu? Kata Aoling. Aoling lalu berteriak bertanya tentang keadaan Subaji saat ini. Dan Subaji pun kini nyengir, dia berkata, jangan remehkan babi tua ini. Bahkan jika langit runtuh sekalipun, aku bisa menahannya, Aoling. Jinggang gendut dan jinggang botak yang tidak ingin kalah dari Subaji, dirinya pun langsung akan melakukan serangan lanjutan dan mereka pun berkata, hari ini aku ingin seluruh laut Cina Timur menghilang dan musnah sekaligus. Ketika dua jinggang sombong itu akan menyerang Subaji dan juga Aoling, tiba-tiba saja sesuatu berwarna biru melesat di depan mereka. Dan ternyata yang melesat ini adalah seorang prajurit surga yang terlempar. Prajurit surga yang terlempar itu kini terlihat terluka parah. Hal ini membuat Subaji dan juga jinggang botak terkejut dengan apa yang telah terjadi karena tiba-tiba saja prajurit itu terlempar bagai sebuah peluru yang melesat dengan cepat. Dan tiba-tiba saja sebuah tangan raksasa kini meninju si jinggang botak. Ternyata tangan raksasa itu adalah bantuan dari manusia raksasa yang sudah datang di tempat peperangan ini. Jinggang botak kini terlempar cukup jauh dan jinggang gendut langsung berlari menghindari serangan dari manusia raksasa. Manusia-manusia raksasa itu datang bersama dengan Aobing. Karena sekarang Aobing adalah pimpinan dari para manusia raksasa ini. Aobing yang baru datang di tempat itu langsung mengacungkan pedangnya dan dia berkata, prajurit naga Beihei, mari kita bertarung dan usir prajurit surga agar mereka pulang kembali ke istana surga, teriak dari Aobing. Baji dan Aoling yang melihat kedatangan Aobing mereka sangat senang karena akhirnya mereka sekarang mendapat bantuan perang. Dan jinggang gendut kini terkejut dan dirinya langsung berkata, naga Beihei? Lalu si jinggang botak yang terkena pukulan dari manusia raksasa dia merasa kesakitan dan dia terus memegangi wajahnya. Sambil menahan sakitnya si jinggang botak ini berkata,
Sialan, bagaimana naga Behe bisa datang kemari? Setelah berkata seperti itu, kini si Jinggang Botak akan mengamuk dan dirinya pun langsung melompat sambil berkata, biarkan kalian semua mati di tempat ini. Melihat si Jinggang Botak sudah maju menyerang, Jinggang Gendut pun kini menyusulnya. Manusia raksasa yang melihat dua jinggang itu akan menyerangnya, dirinya pun lalu berteriak dan menghantam tanah yang membuat si Jinggang Gendut akhirnya melompat ke udara. Karena sasaran dari si Jinggang Gendut ini bukan pada manusia raksasa, tapi sasarannya sebenarnya adalah Aobing yang berada di atas punggung manusia raksasa itu. Si Jinggang Gendut itu pun kini mengeluarkan segel lingkaran dari tangannya dan dia bersiap akan menyerang Aobing. Melihat Aobing akan diserang oleh si Jinggang Gendut, kini tiba-tiba saja keluarlah naga-naga angin dari belakang Aobing. Naga-naga angin itu pun langsung menggigit tangan dari si Jinggang Gendut. Dan tidak hanya itu saja, naga-naga angin itu kini juga menyerang si Jinggang Botak yang membantu pertarungan Subaji dan juga Aoling. Dan kini terlihatlah si Botak telah tergigit oleh jurus naga angin. Dia pun langsung berteriak dan mengeluarkan jurus tangan pisaunya yang membuat jurus naga angin kini menjadi terpotong akibat serangan tangan pisau dari si Jinggang Botak ini. Dan kini si Jinggang Gendut masih berusaha menahan serangan dari jiwa naga angin. Dia pun mengeluarkan lingkaran yang cukup besar di tubuhnya dan tiba-tiba saja lingkaran itu pun pecah akibat serangan dari jiwa naga angin. Dan kini si Jinggang Gendut itu pun terjatuh dan kembali ke tanah. Dia pun berdiri di belakang Jinggang Botak. Jinggang Botak yang melihat serangan jiwa naga angin, dirinya langsung berkata, ini adalah jiwa naga angin. Dan kini Aobing berterima kasih atas bantuan jiwa naga angin yang telah melindunginya. Dan ternyata bantuan jiwa naga angin itu adalah kekuatan milik Raja Naga Tianci. Raja Naga Tianci yang mendapatkan ucapan terima kasih dari Aobing, dirinya pun berkata, raja ini lebih dari cukup untuk mengatasi peran sekecil itu. Dewa Erlang yang melihat para naga mendapatkan bantuan dari naga Beihai dan juga kedatangan Raja Naga Tianci, kini dirinya pun berkata, hanya bantuan ini dari klan naga, mereka hanyalah sebutir debu bagiku. Aobing yang kini berada di samping Raja Naga Tianci, dirinya pun langsung berkata, tak kuduga Raja Naga Tianci juga akan datang membantu. Lalu Raja Naga Tianci pun berkata, bagaimana bisa sebagai raja tua, aku hanya mengandalkan Putri Aobing untuk memimpin pasukan sendirian. Aku juga harus turun tangan untuk melemaskan otot-ototku. Dan kini terlihat raut wajah Aobing merasa senang karena mendapat bantuan dari Raja Naga Tianci. Jinggang Gendut dan Jinggang Botak yang melihat kedatangan Raja Naga Tianci untuk membantu peperangan naga ini, dirinya pun langsung berteriak, hei, apa-apaan ini Raja Naga Tianci? Kenapa kau datang ke sini? Kau ini hanya orang tua. Mendengar Jinggang sombong itu berteriak pada dirinya, kini Raja Naga Tianci menjadi marah dan dia akan mengeluarkan kekuatan aslinya. Raja Naga Tianci pun kini berubah menjadi naga merah yang sangat besar dan dia kini menyerang Jinggang Gendut dan juga Jinggang Botak. Jinggang Gendut dan Jinggang Botak pun kini terbawa oleh jiwa naga angin milik Raja Naga Tianci. Tak hanya menyerang Jinggang Gendut dan juga Jinggang Botak, Raja Naga Tianci juga menyerang para pasukan surga yang membuatnya terpukul mundur. Dan dengan sekejap saja, Raja Naga Tianci telah membereskan semua pasukan surga. Dewa Erlang yang melihat Raja Naga Tianci sudah turun tangan menggunakan kekuatan penuhnya, dia tidak ingin tinggal diam dan kemudian dirinya pun melompat dan akan menyerang Raja Naga Tianci menggunakan tombak mata tiganya. Dewa Erlang kini terlihat sangat marah dan dia benar-benar akan membunuh Raja Naga Tianci. Dan kini tombak mata tiga milik Dewa Erlang sudah berada tepat di atas kepala Raja Naga Tianci dan siap memenggal kepala dari Raja Naga Tianci. Dan tiba-tiba saja kini terjadi sesuatu yang mengejutkan karena ada serpihan emas. Dan ternyata serpihan emas itu adalah jalan emas milik Dewa Erlang yang hancur berkeping-keping. Melihat jalan emasnya hancur, Dewa Erlang pun tidak jadi menyerang Raja Naga Tianci dan dia menengok ke belakang. Lalu Dewa Erlang berkata, siapa yang datang? Dan tiba-tiba saja sebuah tangan emas kini menghantam ujung tombak milik Dewa Mata Tiga. Dewa Mata Tiga kini terlihat kaget dan menahan serangan yang tiba-tiba datang untuk menyerang dirinya. Dan ternyata serangan pada Dewa Mata Tiga itu
dilakukan oleh Aosway yang datang bersama dengan petir emas. Dewa Mata Tiga yang melihat Aosway berada di atasnya dan kini sedang melakukan penyerangan, dirinya pun langsung berkata, "Apa itu kau bocah?" Dan Aosway pun sambil menyerang kini menjawab perkataan dari Dewa Mata Tiga. "Hehe, bagaimana caramu berbicara? Aku ini adalah Raja Naga terbesar di Laut Cina Timur, Aosway. Lalu apakah yang akan terjadi pada pertempuran Aosway melawan Dewa Erlang? Siapakah yang akan menang dalam pertempuran ini? Tunggu aja jawabannya di next video. Koprol sob." Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.